Ada garis yang tidak boleh Anda lewati. Jangan biarkan siapapun menyeberang batas tanpa peduli seberapa besar Anda peduli dengan orang itu. Karena saat seseorang memanipulasi Anda, mereka mempermalukan Anda. Membatasi Anda atau membuat Anda merasa kurang bukanlah cinta. Itu bukan persahabatan. Itu bukan kedekatan. Itu adalah pelecehan. Dan hal yang paling berbahaya adalah berkali-kali Anda membenarkannya. Anda mengatakan bahwa memang begitu adanya. Karakter mereka tidak akan berubah dengan niat baik. Tetapi sementara Anda berharap perubahan itu akan mengubah harga diri Anda, itu menguras energi Anda dan suara Anda menjadi lelah. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang perilaku yang tidak boleh Anda toleransi. Jangan terus menoleransi siapapun, baik itu pasangan, teman, bos, atau bahkan anggota keluarga Anda. Karena Anda tidak di sini untuk menjadi sasaran tinju emosional. Tidak ada seorang pun yang berhak memperlakukan Anda tanpa hormat. Anda di sini untuk hidup dengan hormat, dengan batasan yang jelas, dan dengan bermartabat. Dan semuanya dimulai dengan mengetahui bahwa Anda tidak pernah mau menerima lebih dari yang seharusnya. Sebelum memulai video ini, saya ingin Anda melakukan latihan yang kuat untuk pemrograman ulang mental. Langsung ke komentar dan tulis kalimat ini. Saya tidak akan mentolerir apapun yang mencuri kedamaian saya. Saya stoik. Lakukan dengan niat sebagai pernyataan tegas untuk pikiran dan alam bawah sadar Anda. Karena setiap kali Anda menulis, Anda menegaskannya kembali. Dan apa yang Anda tegaskan kembali menjadi cara berpikir baru Anda tentang perasaan dan kehidupan. Nomor 1. Tidak menoleransi penghinaan atau ejekan. Ketika seseorang menghina Anda, mereka mempermalukan Anda atau mengejek Anda dengan kedok bercanda. Anda tidak membayangkannya, Anda tidak melebih-lebihkan, dan Anda berkewajiban untuk tidak menahannya. Kata-kata itu meninggalkan jejak meskipun orang yang mengatakannya bersumpah bahwa itu hanya bercanda. Setiap ejekan yang ditoleransi adalah sebuah pesan diam yang Anda kirim ke pikiran Anda. Ini oke, ini bisa diterima, tetapi bukan itu yang seharusnya. Apa yang dimulai sebagai lelucon perlahan-lahan mengikis martabat Anda, cinta diri, dan ketenangan emosional Anda. Kita seringkali menghadapi hal semacam itu dengan komentar untuk menghindari konflik, mungkin agar tidak terlihat terlalu sensitif, atau agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi apa yang sebenarnya kita lakukan adalah menyerah pada hak dasar kita untuk dihormati. Tertawa seharusnya tidak menjadi alasan untuk penghinaan. Karena ketika seseorang menertawakan penderitaan Anda, itu bukan menunjukkan rasa humor, tetapi menunjukkan kurangnya empati. Tidak peduli jika itu adalah seseorang yang dekat dengan Anda, pasangan Anda, teman lama, atau saudara. Ikatan tidak membenarkan penghinaan. Sebaliknya, semakin dekat hubungannya, semakin rasa hormat haruslah sakral. Karena jika Anda mengizinkan seseorang yang mengaku mencintai Anda, membuat Anda merasa kecil, Anda membingungkan cinta dengan ketakutan akan ditinggalkan. Kuncinya adalah menandai batasan bukan dari agresi, tetapi dari ketegasan. Kalimat yang jelas sudah cukup. Tidak, saya tidak akan menerima komentar semacam itu. Mereka membuat saya terluka dan tidak lucu bagi saya. Jika orang mengolok-olok reaksi Anda, meminimalkan perasaan Anda, atau mencoba menyalahkan Anda karena tidak memiliki selera humor, itu adalah tanda tidak ada rasa hormat. Itu adalah manipulasi emosional. Anda tidak perlu memberi penjelasan lebih lanjut. Anda tidak berkewajiban untuk membenarkan rasa sakit Anda. Tidak seorang pun memiliki hak untuk memberitahu Anda bagaimana Anda seharusnya merasa tentang agresi. Persepsi Anda valid, dan jika mereka mengulanginya terus-menerus, maka itu tidak benar. Kecanggungan adalah pilihan. Dan dalam menghadapi itu, Anda punya pilihan lain yang lebih kuat. Menjauh. Karena siapapun yang membuat Anda merasa inferior tidak pantas untuk tinggal dalam hidup Anda. Menjauh bukanlah bentuk kebencian, melainkan perawatan. Tindakan cinta terhadap diri sendiri adalah mengingatkan Anda bahwa Anda layak mendapatkan hubungan di mana tertawa tidak disertai dengan penghinaan, di mana kasih sayang tidak membingungkan dengan sarkasme, di mana Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa takut diejek.
Terkadang perubahan tidak dimulai dengan mengubah orang lain, tetapi dengan memiliki keberanian untuk berhenti membenarkannya. Karena berkali-kali masalahnya bukan apa yang mereka katakan, tetapi apa yang Anda putuskan untuk terus toleransi. Dan ketika Anda bilang cukup, ada sesuatu di dalam diri Anda yang terlepas. Anda tidak perlu lagi memakai topeng atau menelan air mata Anda. Anda tidak lagi butuh hidup di lingkungan yang menyakitkan Anda sendirian. Karena Anda terbiasa dengan filosofi Stoik yang mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita dapat mengendalikan apa yang kita terima, apa yang kita izinkan, dan apa yang kita putuskan untuk toleransi. Marcus Aurelius dengan jelas menyatakan bahwa rasa hormat terhadap diri sendiri adalah dasar dari segalanya. Dan jika rasa hormat itu kurang, tidak ada yang berkembang, semuanya akan layu. Memutuskan untuk tidak mentolerir penghinaan bukanlah kesombongan. Itu adalah kedewasaan. Mengetahui bahwa emosi Anda adalah sinyal dari jiwa Anda, bukan kesalahan yang harus Anda perbaiki, adalah hal yang penting. Dapat dipahami bahwa ketika Anda menjaga diri sendiri, Anda menyembuhkan. Dan ketika Anda menyembuhkan, Anda memilih dari kepenuhan, bukan dari kekurangan. Jadi, lain kali seseorang bertanya kepada Anda dengan komentar bercanda yang menyakitkan, tertawalah dengan komitmen. Jangan sembunyikan ketidaknyamanan di balik senyum palsu. Jangan menormalkan apa yang ada di dalam diri Anda. Tatap mata orang itu dan katakan padanya dengan jelas bahwa itu tidak benar. Karena jika Anda tidak melakukannya, tidak akan ada orang lain yang melakukannya untuk Anda. Dan jika Anda sampai di sini, itu karena Anda sudah mengerti harga diri Anda. Kedamaian Anda tidak untuk dijual, dan siapapun yang benar-benar menghargai Anda tidak akan pernah menggunakan humor sebagai alasan untuk menghancurkan Anda. Nomor 2, jangan terima jika Anda dimanfaatkan. Menjadi orang baik tidak berarti mengizinkan orang lain menggunakan Anda semau mereka. Kebaikan Anda seharusnya tidak menjadi pintu terbuka bagi siapapun untuk mengambil apa yang mereka inginkan dan pergi tanpa menutup pintu. Namun seringkali tanpa Anda sadari, Anda terjebak dalam pola itu. Anda memberi bantuan, Anda mendengarkan, Anda beradaptasi, dan akhirnya merasa lelah, kecewa, dan kosong, bukan karena apa yang Anda berikan, tetapi betapa sedikitnya balasan yang Anda terima. Orang yang hanya mendekati Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu, tidak tertarik pada Anda sebagai pribadi. Mereka hanya tertarik pada apa yang dapat Anda lakukan untuk mereka. Dan jika Anda tidak menetapkan batasan, siklus ini tidak pernah berakhir. Karena siapapun yang terbiasa menerima tanpa memberi akan terus melakukannya selama Anda mengizinkannya. Tidak, bukan karena mereka jahat, tetapi karena Anda sendiri yang memberinya izin dengan setiap kata ya yang Anda ucapkan ketika Anda ingin mengatakan tidak. Kuncinya adalah menyadari bahwa mengatakan tidak akan membuat Anda egois. Itu membuat Anda sadar, membuat Anda menjadi pemilik waktu Anda, energi Anda, dan ruang Anda. Ada perbedaan besar antara menjadi murah hati dan naif. Dan ketika Anda belajar untuk melihatnya, hidup Anda mulai berubah. Saya tidak tahu, cobalah untuk berhenti membantu, tetapi lakukanlah dengan kecerdasan, untuk tidak membiarkan diri Anda terkuras oleh orang-orang yang hanya muncul ketika itu cocok bagi mereka. Karena takut menyakiti, terlihat dingin, atau kehilangan kasih sayang, Anda menerima beban yang tidak sesuai untuk Anda. Anda mendengarkan mereka yang tidak pernah mendengarkan Anda, tetapi Anda untuk mereka yang tidak pernah ada untuk Anda. Dan ketika akhirnya Anda butuh dukungan, diam dari orang-orang yang sama, itu menjelaskan kepada Anda bahwa kehadiran mereka bersyarat, mereka tidak ada di sana untuk Anda, tetapi untuk apa yang telah Anda berikan kepada mereka. Disinilah keberanian untuk menetapkan batasan muncul. Karena biayanya, tetapi membebaskan. Awalnya menyakitkan untuk mengecewakan harapan. Sakit rasanya berhenti menjadi seseorang yang selalu ada untuk orang-orang yang tidak pernah mengatakan tidak. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Anda menemukan sesuatu yang lebih dalam. Kedamaian lebih berharga daripada persetujuan orang lain. Energi itu sakral, dan siapapun yang benar-benar mencintai Anda tidak akan menghilang saat Anda berhenti membantu mereka.
Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus bertindak berdasarkan kebajikan, tetapi juga karena alasan. Seneca berkata, "Tidak ada orang yang bijak yang memberikan segala sesuatu tanpa batas, karena menghabiskan alirannya tanpa membantu. Tidak ada yang benar-benar membantu, adalah tidak memberikan diri Anda sendiri sampai menghilang. Itu untuk berbagi dari keseimbangan, dari pilihan, bukan dari rasa bersalah atau kewajiban. Ketika Anda belajar untuk menyaring lingkaran Anda mengubah diri Anda. Anda berhenti menarik mereka yang hanya datang untuk menerima, dan Anda mulai mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberi, yang peduli bahwa mereka bersama Anda dalam kelimpahan dan kekosongan. Dan itu tidak dicapai hanya dengan kata-kata indah, tetapi dengan tindakan tegas, dengan batasan yang jelas, dengan keberanian untuk mengatakan, "Ini tidak membuatku nyaman, jadi saya memilih untuk tidak melanjutkan." Ingat, setiap kali Anda mengatakan "ya" kepada seseorang, Anda menghabiskan diri Anda. Anda mengatakan tidak pada diri sendiri untuk istirahat Anda, untuk tujuan Anda, untuk ketenangan Anda. Dan meskipun mungkin tampak mulia, itu adalah pengorbanan yang tidak ada pahalanya. Karena siapapun yang tidak menghargai usaha Anda, tidak akan menghargai rasa lelah Anda. Dan tidak peduli berapa banyak yang Anda berikan, itu tidak akan pernah cukup bagi mereka yang hanya bisa meminta. Itulah sebabnya, mulai amati lebih dekat siapa yang bersama Anda saat Anda tidak membutuhkannya. Siapa yang peduli pada Anda tanpa syarat? Siapa yang bertanya pada Anda apa kabar tanpa membawa permintaan tersembunyi di sana? Ada tanda-tandanya. Tidak semua orang layak mendapatkan waktu, perhatian, dan dedikasi Anda. Bukan karena mereka tidak penting, tetapi karena Anda terlalu berharga. Merawat diri sendiri adalah tindakan pertama cinta sejati. Anda tidak bisa terus memberikan bagian-bagian diri Anda dan kemudian bertanya pada diri sendiri mengapa Anda merasa hancur. Kebaikan itu berharga, tetapi tidak seharusnya naif. Itu tidak dibuat untuk pelecehan, tetapi untuk koneksi yang tulus. Jika Anda sampai di sini, itu karena di dalam diri Anda sudah tahu, sudah waktunya untuk berubah. Setelah meninggalkan hubungan unilateral, berhentilah meminta maaf karena memiliki batasan. Jadi, bantulah diri Anda sendiri dan pilihlah kedamaian Anda. Pilih energi Anda. Pilih untuk memberi diri Anda apa yang selalu Anda berikan kepada orang lain. Karena ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi Anda juga memperkuat diri Anda. Nomor 3, tidak mengizinkan diri Anda menjadi tempat pembuangan sampah emosional tanpa timbal balik. Bersedia untuk memberi, tetapi jika tidak, itu adalah tindakan kemurahan hati. Tetapi biarkan mereka terus-menerus menggunakan Anda sebagai tempat pembuangan sampah emosional. Tidak ada perbedaan besar antara bersikap empati dan menjadi wadah yang membawa semua keluhan, ketakutan, dan frustrasi mereka tanpa pernah bertanya bagaimana perasaan Anda. Di sanalah Anda berada. Saat seseorang muncul hanya untuk berbicara tentang dirinya sendiri, untuk memberitahu Anda drama mereka, masalah mereka, hidup mereka, dan tidak pernah memberi Anda ruang untuk berbagi milik Anda, mereka tidak melihat Anda sebagai teman. Mereka melihat Anda sebagai fungsi. Dan jika tidak, berhenti tepat waktu. Hal ini membuat Anda lelah. Bukan hanya karena melelahkan jika selalu mendengar hal yang sama tanpa melihat perubahan, tetapi karena pada akhirnya Anda pergi dengan beban emosi yang bahkan bukan milik Anda. Anda akan pergi dengan kepala yang terisi dengan semangat yang terkuras dan dengan pertanyaan diam, "Dan aku?" Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya adalah melakukan hal itu tanpa timbal balik adalah memberikan diri Anda sepenuhnya kepada mereka yang tidak punya niat dan tidak punya kesadaran untuk memberi kembali setidaknya sedikit dari apa yang Anda berikan. Menjadi dukungan konstan bagi orang lain tanpa menerima dukungan yang sama tidak membuat Anda kuat. Hal itu membuat Anda tak terlihat. Dan itu akhirnya menghancurkan keseimbangan emosional Anda. Itulah mengapa begitu penting untuk menetapkan batasan. Cobalah untuk mengenali ketika suatu hubungan didasarkan pada ketidakseimbangan. Jika setiap percakapan berubah menjadi sesi kelegaan bagi orang lain,
Jika setiap pesan yang Anda terima hanya untuk mendengarkan, memberi saran, atau memberi kelegaan, tetapi tidak pernah menanyakan tentang Anda, saatnya untuk mengerem. Anda bisa melakukannya dengan hormat, dengan kejelasan, dengan ketegasan. Hari ini saya tidak punya energi untuk mendengarkan ini. Kita bisa bicara lain hari. Itu bisa membuat perbedaan. Karena jika orang itu menjadi marah, maka dia marah pada Anda, mengonfirmasi bahwa dia tidak tertarik pada Anda, tetapi pada apa yang Anda berikan. Dan itu bukan persahabatan, itu ketergantungan emosional. Stoicisme mengajarkan bahwa seseorang harus melayani orang lain, ya, tetapi tanpa meninggalkan dirinya sendiri. Epictetus mengatakannya seperti ini: bantulah jika kamu bisa, tetapi jangan biarkan mereka menyeretmu ke dalam badai orang lain. Kedamaian batinmu tidak bisa dikorbankan oleh ketidakstabilan orang lain. Pikiran Anda tidak dibuat untuk menyerap masalah yang bukan milik Anda. Anda juga berhak untuk didengarkan. Anda berhak mendapatkan tempat yang aman di mana Anda bisa berbicara tanpa merasa mengganggu seseorang, di mana Anda dapat berbagi emosi Anda tanpa diganggu, tanpa dibandingkan, tanpa mengganti topik pembicaraan. Karena ini bukan hanya tentang memberi. Ini tentang menciptakan tautan di mana dukungan mengalir di kedua arah. Dan jika itu tidak ada, tidak perlu takut untuk mengambil jarak. Terkadang, Anda perlu menjaga kesehatan emosional Anda. Jauhi mereka yang hanya tahu bagaimana menumpahkan beban mereka kepada Anda, yang mencari Anda sendirian ketika hidup membebani mereka. Karena meskipun Anda kuat, Anda tidak dipaksa untuk menanggungnya dengan segenap kekuatan Anda. Janganlah menjadi alasan bagi orang lain untuk berbaring tanpa pernah khawatir tentang bagaimana keadaan Anda. Saat Anda mulai memfilter tautan ini, sesuatu yang indah terjadi. Anda membebaskan diri Anda. Anda memulihkan ruang mental Anda, memulihkan energi Anda, mendapatkan kembali kejelasan. Dan terutama, Anda mulai menarik orang-orang yang mendengarkan Anda dengan perhatian yang sama dengan yang biasanya Anda lakukan untuk mereka. Jangan takut untuk menjadi selektif. Jangan takut untuk mengurus emosi Anda, karena pada akhirnya, kesejahteraan Anda adalah segalanya. Itu tergantung pada hubungan yang Anda bangun. Dan jika suatu hubungan semakin menguras tenaga Anda, yang dibawanya kepada Anda bukan lagi tautan. Itu kebocoran. Jadi, jika Anda harus mengambil langkah mundur, lakukanlah. Itu karena Anda sudah tahu ada sesuatu di dalam diri Anda yang butuh perubahan. Anda tidak bisa terus menjadi penjaga pantai untuk semuanya saat Anda sedang tenggelam. Tetapkan batasan, hemat energi Anda, dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak hanya memberitahu Anda tentang perjuangan mereka, tetapi juga bersedia mendengarkan Anda. Karena hanya dengan cara ini, dari keseimbangan, Anda dapat membangun hubungan nyata. Nomor 4, tolak segala bentuk kekerasan fisik atau ancaman. Tidak ada bentuk kekerasan yang dapat dibenarkan. Begitu juga dengan dorongan tanpa keinginan atau ancaman yang diucapkan dalam keadaan marah atau teriakan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan atau menakut-nakuti. Tidak peduli jika itu datang dari seseorang yang mengatakan dia mencintai Anda. Tidak peduli jika pasangan Anda adalah anggota keluarga atau seseorang yang sudah Anda kenal sejak lama. Kekerasan bukanlah ekspresi cinta. Itu adalah invasi langsung terhadap martabat Anda, integritas Anda, hak Anda untuk merasa aman. Tentu saja, kekerasan hampir tidak pernah dimulai dengan pukulan. Biasanya, ia diawali dengan gerakan halus, suara yang meningkat, komentar yang memalukan, intimidasi, atau tangan yang meremas lengan dengan kekuatan lebih dari yang diperlukan. Dan jika Anda tidak berhenti di situ, Anda akan mendaki. Karena siapapun yang melewati batas sekali mungkin akan melakukannya lagi. Dan jika dia tidak menemui perlawanan, jika Anda tetap diam karena takut atau bingung, keheningan itu menjadi izin. Itulah sebabnya momen pertama adalah kunci. Dorongan pertama bukanlah sebuah kesalahan, itu adalah tanda. Ancaman pertama bukanlah sebuah pernyataan berlebihan, itu adalah sebuah peringatan. Dan jika Anda memilih untuk membenarkannya, jika Anda memilih untuk percaya bahwa itu bukan masalah besar, atau itu karena Anda menyebalkan, apa yang Anda lakukan adalah menormalkannya. Itu tidak dapat diterima,
dan semakin Anda menormalkannya, semakin berbahaya lingkungan Anda. Anda harus memahami ini dengan jelas. Tidak ada yang berhak menyentuh Anda dengan kekerasan. Tidak seorang pun. Tidak peduli apa yang Anda lakukan atau katakan. Apakah Anda berdebat atau jika Anda memprovokasi. Kekerasan fisik bukanlah jawaban yang valid. Anda tidak di sini untuk bertahan. Anda tidak akan menanggung pukulan atau hidup dengan rasa takut. Tubuh Anda bukanlah ladang. Rumah Anda seharusnya bukan medan pertempuran. Dan ya, membuat keputusan untuk meninggalkan bukanlah hal yang mudah. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada keraguan, terkadang ada ketergantungan emosional atau ekonomi. Tapi tidak ada yang seperti itu yang membenarkan untuk tetap tinggal. Karena setiap hari Anda menghabiskan waktu di lingkungan yang penuh kekerasan, di dalam diri Anda itu hancur sedikit demi sedikit. Anda kehilangan kepercayaan diri, Anda kehilangan kegembiraan, Anda kehilangan hidup. Stoicisme tidak mengajarkan Anda untuk menanggung apa yang menyakitkan, tetapi untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan keteguhan. Marcus Aurelius menulis, "Apa yang tidak baik untuk sarangnya, tidak baik untuk lebah." Ya, Anda berada di tempat yang menyakitkan Anda, merusak kedamaian Anda, yang membahayakan kesejahteraan Anda. Tugas Anda bukanlah untuk menanggungnya, tugas Anda adalah untuk melindungi diri Anda. Karena integritas Anda adalah hal paling berharga yang Anda miliki. Anda tidak hanya ada di sana, Anda memiliki jaringan, sumber daya, dan orang-orang yang bersedia membantu Anda. Dan melaporkan tidak mengkhianati seseorang, itu berarti membela diri sendiri. Katakan dengan tegas, "Saya tidak bisa dianggap remeh." Karena jika Anda tidak melakukannya, tidak akan ada orang lain yang melakukannya untuk Anda. Rasa hormat dimulai dari diri Anda, dengan batas yang Anda tandai, dengan jarak yang Anda pilih, dengan suara yang Anda gunakan untuk mengatakan, "Cukup." Jika seseorang membuat Anda merasa takut, jika seseorang menggunakan kekerasan untuk mengendalikan atau menghukum Anda, itu bukan hubungan. Anda berada dalam penjara yang disamarkan sebagai cinta. Dan keluar dari sana bisa jadi sulit, tetapi itu mungkin. Ini adalah tindakan keberanian. Ini adalah langkah pertama untuk memulihkan kebebasan, keselamatan Anda, dan hak Anda untuk hidup yang bermartabat. Anda berhak hidup tanpa rasa takut. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana cinta ditunjukkan dengan kata-kata yang sehat, dengan tindakan hormat, dengan kehadiran. Hati-hati, jangan menggunakan tinju, teriakan, atau ancaman. Dan jika hal itu tidak terjadi dalam hidup Anda, maka itu bukan cinta yang Anda cari. Menerima kekerasan adalah tidak dapat diterima. Dan di depan kekerasan, tidak ada negosiasi. Setiap keluhan yang tidak ditangani dapat menjadi kabur. Jadi, jika Anda mengalami hal seperti ini, atau jika Anda mengenal seseorang yang mengalaminya, jangan berpaling. Jangan menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi, karena setiap detik sangat berarti. Semakin cepat Anda menjauh, semakin cepat Anda bisa sembuh. Jika Anda sudah sampai di sini, itu karena di dalam diri Anda sudah tahu bahwa Anda pantas mendapatkan kenyataan lain. Anda pantas mendapatkan rasa hormat, perhatian, dan cinta tanpa syarat atau ancaman. Jadi, lakukanlah untuk diri Anda sendiri. Berikan langkah untuk melindungi tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Karena Anda tidak berada di dunia ini untuk menanggung kekerasan. Kedamaian dimulai ketika Anda memilih untuk tidak menoleransi. Nomor 5, tidak menyerahkan kebebasan Anda untuk persetujuan atau kasih sayang. Ketika Anda merasa harus mengubah diri Anda hanya agar seseorang bisa tetap di dekat Anda tidak lagi menjalin hubungan. Anda dalam penyerahan diri yang diam-diam. Dan apa yang lebih berbahaya adalah, terkadang bahkan Anda tidak menyadarinya. Sedikit demi sedikit, Anda menyerah. Anda mengubah cara berbicara Anda, selera Anda, persahabatan Anda, keputusan Anda. Anda menyerah pada apa yang Anda cintai, apa yang Anda impikan, apa yang Anda inginkan, hanya agar tidak mengganggu, agar tidak kehilangan orang itu. Tetapi apa yang Anda kehilangan tanpa disadari jauh lebih berharga. Anda kehilangan diri Anda sendiri. Kasih sayang seharusnya tidak merugikan kebebasan Anda. Cinta sejati tidak didasarkan pada kontrol atau pada kondisi yang disamarkan sebagai kasih sayang.
Tidak ada orang yang benar-benar mencintai Anda akan meminta Anda untuk mematikan bagian dari diri Anda agar dia bersinar. Tidak seorang pun yang menghormati Anda akan ingin mengubah Anda menjadi versi yang dimodifikasi dari diri Anda hanya agar Anda cocok dengan mereka. Terkadang kita bingung antara penerimaan dan persetujuan, dan keduanya adalah hal yang berbeda. Diterima berarti bahwa Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa filter atau topeng. Disetujui berarti bahwa mereka hanya menilai apakah Anda memenuhi kriteria tertentu. Dan hidup di bawah tekanan itu bukanlah hidup. Itu adalah berakting. Itu adalah memainkan peran yang melelahkan. Betapa hampanya perasaan Anda saat sendirian. Anda berharga jika Anda mau. Tapi Anda tidak di sini untuk menyenangkan. Anda di sini untuk mengekspresikan diri Anda, untuk membangun hidup Anda dari kebenaran Anda, bukan karena kebutuhan untuk menyenangkan. Dan jika seseorang pergi karena mereka tidak dapat atau tidak ingin mengubah apa yang membuat Anda otentik, maka tidak, saya tidak bersamamu. Saya bersama versi diri saya yang dibentuk di kepalanya. Berdirilah teguh. Jangan menyerah karena takut akan kesendirian, karena harganya. Hidup dalam penjara emosional adalah hal yang lebih berat daripada melintasi momen kesendirian. Dalam kesendirian, Anda bisa menemukan diri Anda lagi, membangun kembali diri Anda, memulihkan diri Anda. Jika Anda bergantung, Anda hanya akan melelahkan diri sendiri. Anda keluar dari jalan Anda menghapus diri Anda sendiri. Dan ya, tentu saja kita ingin dicintai. Tentu saja kita ingin merasa ditemani. Tetapi itu tidak bisa datang sebagai ganti identitas kita. Anda tidak bisa menukar kebebasan Anda dengan kasih sayang. Karena kasih sayang yang dicapai dengan menyangkal diri sendiri tidak pernah terpenuhi. Itu selalu meninggalkan rasa lapar, selalu menyakitkan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa hal paling berharga yang kita miliki adalah kemauan kita, alasan kita, hakikat kita. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Jika Anda ingin bebas, belajar untuk tidak bergantung pada apa yang orang lain lakukan atau pikirkan. Karena pada saat keputusan, tindakan, dan cara hidup Anda tunduk pada persetujuan orang lain, Anda bukan lagi satu-satunya yang menjalani hidup Anda. Anda menjalani kehidupan orang lain melalui Anda. Belajar untuk mencintai dari kebebasan. Cinta tanpa kehilangan diri Anda, tanpa memenjarakan diri Anda sendiri. Karena ketika Anda bebas dan dicintai seperti itu, maka cinta tidak memeras, tidak menuntut, tidak bersyarat. Itu menjadi ruang di mana keduanya dapat tumbuh dan berkembang, bernapas. Tidak perlu mengontrol, tidak perlu mengawasi, tidak perlu memaksa. Yang ada hanya kehadiran. Dan itulah hal terkuat yang ada. Seseorang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan mau mengubah Anda. Mereka ingin tahu Anda, merayakan Anda, menemani Anda, bukan dari kepemilikan, tetapi dari rasa hormat, bukan dari rasa takut, tetapi dari kepercayaan. Dan jika itu bukan apa yang Anda terima, maka terimalah apa yang Anda miliki. Itu bukan cinta, itu keterikatan, itu rasa tidak aman. Hubungan yang berdasarkan rasa takut, bukan pada saling mengagumi. Maka berdirilah teguh, kembali kepada diri Anda, tegaskan kembali nilai-nilai Anda, mimpi Anda, esensi Anda. Ingatlah bahwa satu-satunya cinta yang benar-benar memuaskan Anda adalah cinta yang membebaskan Anda, yang tidak mengurung Anda, tetapi yang mendorong Anda untuk menjadi diri sendiri. Jika Anda harus mengambil langkah ini, itu karena Anda sudah merasakannya. Anda tidak bisa terus kehilangan diri Anda sendiri agar tidak kalah dari orang lain. Dia yang mencintai Anda tidak akan memotong sayap Anda. Dia akan membantu Anda terbang. Jadi, terbanglah, bukan karena pemberontakan, bukan karena kesombongan. Terbanglah karena cinta Anda, karena kebebasan Anda bukanlah sebuah kemewahan. Itu adalah hak Anda. Dan siapa yang benar-benar menginginkannya tidak akan pernah meminta Anda untuk menyerah. Nomor 6, jangan mentolerir pemborosan waktu. Waktu Anda adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Anda bisa mendapatkan uang, membangun kembali kepercayaan diri Anda, menyembuhkan luka, tetapi setiap menit yang Anda habiskan tidak akan kembali. Dan masih saja kami memberikan waktu dengan kemudahan yang menakutkan.
Kami mengatakan ya terhadap komitmen yang tidak ingin kami tanggung. Kami mendengarkan cerita yang diulang-ulang yang tidak menghasilkan apa-apa. Dan kami menunggu orang yang selalu datang terlambat seakan-akan jam kita tidak ada nilai. Mengapa? Karena kita belum belajar untuk menghargai waktu kita sebagai harta yang terbatas. Untuk menoleransi orang lain, Anda dirampok. Itu tidak membuat Anda baik. Itu membuat Anda tidak terlindungi. Dan ya, sangat kuat untuk mengatakannya seperti itu. Tetapi terkadang Anda harus menggoyangkan kesadaran untuk terbangun. Ada orang yang hidup dalam siklus disorganisasi, drama, atau ketergantungan emosional, dan tanpa menyadarinya atau terkadang secara sadar, mereka mengharapkan Anda untuk selalu tersedia untuk mereka. Dan jika tidak, mereka menyalahkan Anda. Mereka membuat Anda merasa buruk atau menuduh Anda egois. Tetapi kenyataannya adalah merawat waktu Anda bukanlah keegoisan. Itu adalah rasa hormat. Siapa yang membatalkan lagi dan lagi tanpa menganggap Anda telah membuat ruang untuk diri Anda sendiri, mengatakan dengan tindakan bahwa agenda Anda tidak penting? Siapa yang berbicara sekarang tanpa menanyakan kabar Anda, tanpa menyadari kehadiran Anda, kelelahan Anda yang tak henti-hentinya untuk bernapas di antara keluhan dan keluhan, menggunakan Anda sebagai rute pelarian? Siapa yang selalu meminta Anda untuk melakukan sesuatu tetapi tidak pernah ada saat Anda membutuhkannya? Anda tidak perlu membangun satu pun hubungan yang memanfaatkan waktu Anda. Ini bukan hanya sekadar ukuran waktu. Ini adalah energi mental, fokus, dan kedamaian. Dan setiap saat yang Anda investasikan pada sesuatu yang tidak sesuai untuk Anda kehilangan sebagian dari diri Anda sendiri. Anda membiarkan kekacauan orang lain mengotori kejelasan Anda. Dan jika Anda tidak menetapkan batasan yang diulang-ulang dipasang, Anda akan menormalkan sampai suatu hari Anda menyadari bahwa Anda hidup untuk kepentingan orang lain dan hidup Anda tertunda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa salah satu kebajikan yang paling penting adalah mengetahui cara mengelola dengan baik apa yang ada dalam kekuatan kita. Anda tidak bisa mengontrol jika seseorang membatalkan pada Anda, tetapi Anda dapat memutuskan apakah Anda akan memesan kembali waktu Anda. Anda tidak dapat mengubah cara orang lain berhubungan dengan dirinya sendiri, tetapi Anda dapat memutuskan berapa banyak ruang yang Anda berikan kepada mereka dalam hidup Anda. Marcus Aurelius berkata, membuang-buang waktu adalah tindakan yang paling tidak dapat diperbaiki dari semuanya. Dan dia benar, karena ketika Anda mendengarkan janji-janji kosong atau Anda menanggung monolog tak berujung, Anda tidak dapat bergerak menuju tujuan Anda. Anda bisa mengembangkan pikiran Anda, kesehatan Anda, panggilan Anda. Belajarlah untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Pelajari cara mengakhiri percakapan ketika tidak lagi memberikan kontribusi. Pelajari untuk tidak perlu menjelaskan 1000 kali mengapa waktu Anda berharga. Siapapun yang menghormatinya tidak butuh pembenaran. Siapa yang tidak menghormatinya tidak pantas untuk memilikinya. Dan ini bukan tentang menjadi kaku atau jauh. Ini tentang secara sadar memilih untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengerti nilai sebuah momen bersama yang tiba tepat waktu, yang mengatakan mereka peduli pada Anda, yang benar-benar tidak mencari Anda hanya ketika itu cocok untuk mereka, tetapi karena mereka menghargai Anda. Ketika Anda melakukan ini, hidup Anda berubah. Agenda Anda diisi dengan hal-hal yang menyehatkan Anda. Hubungan Anda menjadi lebih seimbang, pikiran Anda menjadi jernih, dan yang terpenting, Anda mendapatkan kembali kendali karena Anda tidak lagi ada di sana untuk semua orang setiap saat. Waktu Anda tersedia untuk apa yang penting, untuk apa yang menggerakkan Anda, untuk apa yang membangun Anda. Jika Anda sampai di sini, itu karena sesuatu di dalam diri Anda sudah mengetahuinya. Waktu itu sakral. Anda tidak di sini untuk hidup terjebak dalam agenda orang lain. Anda harus menjalani hidup Anda dengan tujuan. Jadi, putuskan hari ini untuk melindungi yang terbaik dan berharga yang Anda miliki. Bukan dengan rasa takut, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kejelasan. Karena siapapun yang menghormati waktu Anda juga menghormati esensi Anda. Nomor 7, jangan biarkan mereka melanggar batasan pribadi Anda. Batasan Anda bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan, bukan saran, bukan mungkin. Mereka ada sebagai pernyataan langsung tentang apa yang Anda bersedia terima dan apa yang tidak.
Dan jika seseorang mengabaikan mereka, apa yang terjadi pada Anda? Tidak hanya dia tidak mengerti, tetapi dia juga tidak peduli bahwa kenyamanannya lebih penting daripada kesejahteraan Anda. Jika Anda menoleransi, Anda bukan pengertian. Anda menyerah pada diri Anda sendiri setiap kali seseorang melewati batas, dan Anda melakukannya dalam keheningan. Sesuatu dalam diri Anda melemah. Awalnya terlihat kecil, komentar yang tidak pada tempatnya, sebuah invasi dari ruang yang tidak Anda inginkan. Tetapi Anda melakukannya agar tidak dibenci. Tetapi itu terakumulasi, dan apa yang terjadi adalah gerakan terisolasi menjadi sebuah pola. Apa yang tadinya pengecualian menjadi rutinitas, sampai Anda tidak tahu lagi di mana ujung lainnya dan di mana Anda memulai. Masalahnya bukan hanya Anda yang hilang rasa hormat. Masalahnya adalah jika Anda membiarkan diri Anda diajari cara memperlakukan diri sendiri dan apa yang Anda toleransi. Sekali, maka orang lain akan mentolerirnya dan akan diartikan sebagai izin. Karena orang-orang tidak terlalu mendengarkan apa yang Anda katakan, mereka mendengarkan apa yang Anda izinkan. Kedamaian pikiran Anda tergantung pada batasan dan kemampuan untuk mengatakan tidak tanpa membenarkan diri sendiri 1000 kali. Berhentilah merasa bersalah karena melindungi energi Anda. Pelajari bahwa Anda tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun mengapa sesuatu tidak baik untuk Anda. Karena jika mereka memahaminya dengan sempurna, tetapi jika mereka tidak memahaminya, Anda tidak di sini untuk meyakinkan. Anda di sini untuk menjaga diri Anda. Dan tidak masalah jika itu pasangan Anda, keluarga Anda, teman Anda, atau atasan Anda. Batasan tidak memiliki pengecualian. Cinta tidak membatalkannya. Keyakinan tidak membatalkannya. Faktanya, ketika ada cinta sejati, batasannya menjadi lebih besar. Karena di mana ada kedekatan, di situ ada lebih banyak kemungkinan gesekan. Dan tanpa batas yang jelas, kasih sayang menjadi lahan subur untuk pelecehan emosional, pemerasan, atau manipulasi terselubung. Stoicisme mengajarkan kita bahwa hidup dalam kebajikan juga berarti hidup dengan koherensi. Epictetus berkata, tidak ada hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Dan ketika kita membiarkan diri kita diserbu, dimanipulasi, atau diabaikan, itu bukan hanya karena yang lain menang. Itu karena kita tidak membela pendapat kita tentang apa yang pantas kita dapatkan. Dengan mengetahui apa yang menyakiti Anda harus menandai batas dengan tindakan, meskipun kadang-kadang itu tidak nyaman. Akan ada orang yang menjauh ketika Anda menetapkan batasan. Akan ada orang-orang yang memanggil Anda egois. Tetapi apa yang sebenarnya mereka katakan adalah, saya tidak suka karena saya tidak bisa lagi memanfaatkan ketersediaan Anda. Dan dalam menghadapi hal itu, apa yang Anda lebih suka? Penerimaan atau rasa hormat yang salah? Hidup benar-benar menjadi lebih ringan ketika Anda berhenti merasa tidak nyaman dan mulai takut mengkhianati diri Anda sendiri. Karena kedua pilihan itu jauh lebih menyakitkan dan berlangsung lebih lama. Setiap kali Anda tetap diam untuk menghindari konflik eksternal, Anda menciptakan konflik internal. Dan ketegangan itu, frustrasi yang terakumulasi, cepat atau lambat akan meledak, kadang-kadang dalam bentuk kecemasan, dalam bentuk kesedihan, dan lainnya dalam bentuk kelelahan. Jadi, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Berbicara dengan jelas, menggunakan kalimat sederhana. Saya tidak suka ini. Saya tidak merasa nyaman dengannya. Saya lebih suka jika Anda tidak melakukannya. Anda tidak perlu membenarkan setiap kata. Anda tidak meminta izin untuk ada. Anda mengklaim ruang yang sudah Anda miliki. Jika Anda menghargai diri sendiri, mereka akan menyadarinya. Dan jika mereka memperhatikannya dan menyesuaikan perilaku mereka, maka kedua pilihan itu baik karena keduanya membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang lebih jujur, lebih tenang, lebih milik Anda. Jika Anda datang ke sini karena Anda siap untuk berhenti beradaptasi dengan segalanya, maka Anda sekarang siap untuk mengambil kembali kekuatan Anda. Dan Anda tidak perlu berteriak atau berjuang untuk melakukannya. Anda hanya perlu berdiri teguh. Karena ketika Anda menghargai batasan Anda, dunia mulai menghargai batasan Anda juga. Dan di sana, dalam ketegasan itu, diam-diam Anda memulai kebebasan Anda yang sebenarnya. Nomor 8, tidak memungkinkan mereka untuk meminimalkan pencapaian atau impian Anda. Ketika Anda berbagi pencapaian dan respon yang Anda terima adalah,
betapa bagusnya tanpa emosi, atau sebuah perbandingan yang disamarkan sebagai lelucon, atau keheningan yang tidak nyaman, ada yang rusak di dalam. Bukan karena Anda memerlukan validasi eksternal untuk merasa berharga, tetapi karena antusiasme saat dibagikan berkembang biak. Namun, jika setiap kali Anda bersinar, seseorang mencoba mematikan lampu, pada akhirnya Anda mungkin mulai meragukan apakah cahaya itu berharga. Ada orang-orang yang tidak merayakan kemajuan Anda, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena prestasi Anda membuat mereka tidak nyaman. Mereka mengingatkan mereka tentang apa yang belum mereka lakukan, tentang apa yang mereka lakukan, dan meninggalkan setengah dari apa yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah berani mencoba, dan alih-alih memikul tanggung jawab, mereka memproyeksikan rasa frustrasi itu kepada Anda. Mereka mengejek, merendahkan nilai Anda, mengganti topik pembicaraan, atau mengeluarkan kalimat seperti, "Tidak seburuk itu," atau "Lihat berapa lama itu bertahan," atau "Kita akan lihat apakah itu cocok untuk Anda." Energi itu, jika Anda mengizinkannya terlalu dekat, akhirnya bocor. Pikiran Anda mulai mempertanyakan apakah Anda melebih-lebihkan, apakah Anda memang pantas mendapatkannya, dan bahwa Anda hidup, atau jika Anda tidak seharusnya menurunkan sedikit impian Anda. Dan sedikit demi sedikit, api yang menggerakkan Anda mulai padam, menghilang, bukan karena kurangnya bakat, tetapi karena kurangnya lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Anda melindungi dorongan hati Anda, bahwa Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengerti bahwa pertumbuhan Anda bukanlah ancaman, tetapi sebuah inspirasi. Orang-orang yang bersukacita dengan Anda tanpa bersaing, mereka memuji Anda tanpa merasa seperti mereka kalah. Siapa yang benar-benar mencintai Anda ingin melihat Anda maju, tidak hanya menunggu Anda di belakang, dan tidak. Anda tidak harus memutuskan semua hubungan dengan orang-orang yang tidak merayakan Anda, tetapi Anda harus memberi mereka jarak emosional. Jangan bagikan kemenangan Anda dengan mereka yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Jangan pamerkan mimpi Anda kepada mereka yang hanya tahu cara meragukan. Jangan beritahu rencana Anda kepada siapapun. Selalu temukan. Namun, visi Anda butuh oksigen, bukan kritik terselubung. Nasihat stoisisme mengajarkan bahwa tidak ada yang harus bergantung pada persetujuan eksternal untuk bergerak maju, tetapi hal ini juga menunjukkan pentingnya memilih dengan bijak siapa yang kita izinkan untuk mempengaruhi kita. Seneca berkata, "Hindarilah pergaulan dengan yang membuatmu lebih kecil," dan dia punya alasannya. Ini bukan tentang mengunci diri Anda dalam gelembung, tetapi untuk menjaga ruang di mana ide Anda tumbuh. Karena jika Anda mengisinya dengan pikiran negatif, pikiran Anda mulai layu. Identifikasi orang-orang yang sering kali meredam antusiasme Anda. Siapa yang membuat Anda merasa bahwa pencapaian Anda tidak cukup? Siapa yang selalu menemukan cara untuk menonjolkan apa yang belum Anda lakukan? Sebaliknya, hargai apa yang telah Anda lakukan. Siapa yang akan mengejek tujuan Anda seolah-olah itu adalah fantasi masa kecil? Kadang-kadang mereka tidak melakukannya dengan niat jahat, tetapi efeknya sama. Impuls Anda menjadi melemah. Anda tidak memerlukan izin mereka untuk bermimpi. Anda tidak perlu dipahami. Anda hanya perlu menjelaskannya dengan jelas kepada diri Anda sendiri. Tetap fokus dan pilih dengan bijaksana dengan siapa Anda berbagi energi Anda. Karena visi Anda adalah milik Anda, dan jika Anda percaya di dalamnya, itu sudah cukup untuk memulai. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendorong Anda maju. Jangan biarkan mereka menyeret Anda ke arah ketakutan mereka. Jika tidak, Anda masih memilikinya. Jadilah orang itu untuk mendorong orang lain. Rayakan pencapaian orang lain. Akui alasan mereka. Melakukan hal ini juga memperkuat diri Anda sendiri. Jika Anda sampai di sini, itu karena jauh di lubuk hati Anda sudah tahu bahwa pertumbuhan Anda tidak dapat bergantung pada reaksi orang lain terhadap Anda. Antusiasme tidak harus dibagi menjadi nyata. Jadi, tetaplah pada kecepatan Anda sendiri dengan visi Anda, dengan kepala terangkat tinggi dan hati yang teguh. Karena ketika Anda melindungi api batin Anda, belum ada komentar suam-suam kuku yang dapat mematikannya. Dan disitulah letaknya, di mana kebesaran sejati dimulai. Nomor 9. Jangan biarkan diri Anda disalahkan karena kesalahan orang lain.
Ada orang yang ketika terjadi kesalahan, jangan melihat ke arah mereka, tetapi lihat ke dalam diri Anda. Jika Anda dekat dengan mereka, Anda adalah target termudah. Yang penting adalah apa yang terjadi, bagaimana hal itu terjadi, atau siapa yang memiliki tanggung jawab sebenarnya. Mereka selalu menemukan cara untuk membalikkan keadaan, manipulasi cerita, menempatkan diri mereka di pusat rasa bersalah yang tidak milik Anda. Jika Anda tidak teguh, Anda akhirnya menerima rasa bersalah itu. Mereka bukan bangsawan, mereka adalah kecerobohan emosional. Karena saat Anda mencoba memperbaiki apa yang bahkan tidak Anda rusak, orang lain menyesuaikan diri, berperan sebagai korban, mencuci tangan mereka, dan Anda merasa lelah. Anda mulai meragukan diri sendiri tentang penilaian Anda, tentang keputusan Anda. Anda bertanya apakah mungkin Anda melakukan sesuatu yang salah, dan sedikit demi sedikit rasa bersalah menjadi bagian dari lanskap Anda. Meskipun jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa ada yang tidak cocok. Permainan menyalahkan biasanya datang dengan menyamar, menggunakan kalimat-kalimat halus. Jika tidak, kamu seharusnya mengatakan bahwa kamu selalu melakukan itu. Saya bereaksi seperti ini. Ini salahmu jika ini terjadi. Dan jika Anda tidak waspada, kata-kata itu akan menempatkan pikiran Anda sebagai kebenaran. Anda menjadi pelaku resmi dari segala sesuatu yang salah bagi orang lain. Tetapi itu bukan hubungan, itu manipulasi. Kuncinya adalah tidak memainkan permainan itu. Anda tidak perlu berteriak atau bertarung sendirian. Anda membutuhkan fakta, kejelasan, dan ketegasan. Jika Anda tahu itu bukan tanggung jawab Anda, katakan saja tanpa rasa takut, tanpa ragu, tanpa terjatuh ke dalam perangkap emosional. Yang terbaik yang saya terima adalah jangan marah. Karena jika Anda menyerah sekali, mereka akan melakukannya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Anda akhirnya hidup di bawah beban rasa bersalah yang bahkan tidak Anda mengerti. Stoicisme mengajarkan kita untuk membedakan apa yang ada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dan Anda tidak bisa mengontrol apakah seseorang memutuskan menganggap Anda bertanggung jawab secara tidak adil, tetapi ya, Anda dapat memutuskan apakah akan menerima beban itu. Marcus Aurelius menulis, pertahanan terbaik adalah menjadi tidak bersalah. Dan ketidakbersalahan itu bukan kepasifan, tetapi kejelasan, yaitu mengetahui bahwa tidak ada yang perlu Anda bela dari apa yang tidak Anda lakukan. Anda hanya menegaskan apa yang Anda ketahui itu benar. Ketika mereka menyalahkan Anda tanpa alasan, Anda tidak perlu merespons dengan emosi, tetapi dengan fakta. Jelaskan dengan tenang apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan, dan apa yang tidak Anda lakukan. Dan jika orang lain bersikeras memanipulasi Anda, berhentilah. Jangan menjelaskan lebih lanjut. Anda lelah. Siapa yang ingin mengerti? Dengar? Mereka yang hanya ingin menyalahkan tidak mencari kebenaran, tetapi mencari kendali. Belajarlah untuk mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya. Merasa bersalah adalah tindakan kedewasaan. Memotong tahun-tahun pemrograman di mana Anda diajarkan bahwa berada dalam kedamaian berarti menghindari konflik, bahkan jika itu berarti mengkhianati diri Anda. Tetapi Anda tidak di sini untuk menjadi karung tempat orang lain menurunkan beban frustrasi mereka. Anda harus menghadapi martabat dengan kejelasan dan kekuatan interior. Dan ya, mungkin pada awalnya itu menyebabkan ketidaknyamanan. Mungkin Anda kehilangan hubungan dengan mereka yang mengambil keuntungan dari keheningan Anda. Tetapi apa yang Anda dapatkan jauh lebih berharga. Integritas Anda, suara Anda, keseimbangan Anda. Karena hidup yang dijalani dari kesalahan orang lain tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Anda adalah pinjaman jangka pendek yang terbatas dan bersyarat. Mulailah mengamati siapa yang ada di sekitar Anda, siapa yang mengakui kesalahannya, siapa yang mengakui kesalahan di pihak Anda, dan siapa yang meminta Anda bertanggung jawab atas segalanya. Mereka yang selalu membuat Anda merasa seperti masalah. Anda tidak perlu menghakimi mereka. Cukup pilih. Pilih siapa yang harus diajak bicara, siapa yang harus diberi batasan, siapa yang harus dijauhi. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda tahu bahwa
kesalahan yang bukan kesalahan Anda tidak harus hidup di dalam diri Anda. Anda sudah tahu bahwa kebenaran Anda lebih berharga dari apapun yang merupakan manipulasi yang disamarkan sebagai kasih sayang. Jadi, ambil kesadaran itu dan gunakanlah. Bukan untuk bertarung, bukan untuk balas dendam. Gunakan untuk membebaskan diri Anda dari rasa bersalah yang bukan milik Anda. Dan dalam tindakan itu, Anda akan mendapatkan kembali sesuatu yang seharusnya tidak pernah Anda hilangkan. Kekuatan pribadi Anda. Nomor 10. Jangan mengizinkan kebohongan atau pengkhianatan berulang kali. Ketika seseorang berbohong kepada Anda sekali, kadang-kadang itu menyakitkan. Tapi ketika itu terjadi sekali, kedua, ketiga, dan kemudian berpura-pura lupa, itu bukan kesalahan. Itu adalah kebiasaan. Dan di balik kebiasaan itu ada pesan, tentu saja. Meskipun tidak diucapkan dengan kata-kata, kepercayaan Anda tidak penting, kedamaian Anda tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah Anda tidak mengajukan pertanyaan canggung yang tidak menuntut kebenaran, bahwa Anda tidak menetapkan batasan. Jika Anda mengizinkannya, Anda terbiasa dengan hal itu. Anda terbiasa meragukannya, merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup. Ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi selalu hadir. Kebohongan tidak hanya memutarbalikkan fakta. Mereka menghancurkan yang tak terlihat. Kepercayaan, keamanan emosional, ketenangan pikiran. Mengetahui bahwa Anda dapat bersandar pada seseorang tanpa harus selalu dalam mode waspada setiap saat. Kebohongan tidak hanya menghancurkan apa yang telah dikatakan. Ikatan telah hancur karena Anda tidak lagi tahu apakah harus percaya pada apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, atau apa yang Anda ketahui tentang janji-janji. Dan ketidakpastian yang konstan itu adalah kelelahan emosional yang brutal. Tetapi yang paling berbahaya adalah jika orang lain berbohong. Itu berbahaya bahwa Anda mulai membenarkannya dengan mempercayainya. Bahwa semua orang melakukannya, bahwa itu tidak terlalu serius, pasti ada alasannya. Karena pada saat itu, titik kebohongan tidak lagi hanya ada di orang lain. Itu mulai menyusup ke dalam diri Anda. Kriteria dalam martabat Anda, dalam cinta Anda. Dan disitulah Anda kehilangan lebih dari kebenaran. Anda kehilangan kejelasan tentang siapa Anda dan apa yang pantas Anda dapatkan. Memaafkan kebohongan bisa menjadi sesuatu yang mulia. Bukankah itu menyenangkan? Pengampunan yang tulus hanya masuk akal jika ada perubahan nyata, jika ada refleksi, komitmen, tanggung jawab. Tetapi ketika kebohongan menjadi konstan, Anda bukan hanya orang yang bingung. Anda adalah seseorang yang belajar bahwa dia bisa disakiti tanpa konsekuensi, yang bisa mengkhianati kepercayaan Anda, dan kemudian memberi Anda penjelasan kosong yang Anda terima untuk takut sendirian karena kebiasaan atau karena cinta. Kesalahpahaman. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebajikan harus menjadi pedoman dalam hubungan kita. Marcus Aurelius berkata, kepercayaan harus diperoleh, bukan diberikan begitu saja. Dan jika seseorang tidak menjaga apa yang Anda serahkan, tugas Anda untuk terus memberikan adalah menarik diri. Bukan karena kesombongan, tetapi karena rasa hormat. Bukan karena Anda tidak mencintai orang lain, tetapi karena Anda memutuskan untuk mencintai diri Anda sendiri juga. Bicaralah, lihatlah. Perhatikan pola dengan hati-hati. Jangan fokus hanya pada kata-kata, tetapi pada apa yang mereka lakukan ketika mereka pikir Anda tidak ada. Dan jika Anda melihat tidak ada yang berubah, itu adalah janji-janji yang diingkari berulang kali, permintaan maaf yang diulang-ulang tanpa fakta yang mendukung mereka. Bantu diri Anda sendiri keluar dari sana. Mengapa terus mengharapkan kejujuran di mana hanya ada manipulasi? Seperti menyiram tanaman plastik, menunggu untuk tumbuh. Anda tidak berada di sini untuk hidup dalam ketidakpercayaan. Anda tidak di sini untuk memeriksa ponsel, tidak percaya pada setiap kata, untuk hidup dengan kesedihan karena tidak mengetahui apakah mereka mengatakan kebenaran. Itu bukan cinta, itu penyiksaan emosional. Dan semakin cepat Anda mengenalinya, sebelum Anda dapat sembuh. Ya, itu membutuhkan biaya. Siklus penutupan menyakitkan untuk menjauh dari seseorang yang Anda cintai, tetapi lebih menyakitkan jika Anda tetap tinggal di tempat mereka berbohong di depan wajah Anda dan meminta Anda untuk tersenyum. Semakin itu membuat Anda lelah,
mengharapkan kesetiaan di mana hanya ada kenyamanan. Dan Anda tidak membutuhkan alasan dramatis untuk pergi. Sudah cukup bahwa Anda tidak lagi percaya. Karena tanpa kepercayaan, tidak ada hubungan, hanya ada penampakan. Dan ketika Anda memutuskan untuk memotong itu, bukan hanya Anda yang membebaskan diri dari seseorang yang tidak jujur, Anda membebaskan diri dari kebutuhan untuk hidup berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Anda memulihkan kedamaian, harga diri, dan kejelasan. Anda membuka diri terhadap hubungan nyata yang tidak membuat Anda merasa seperti Anda perlu meragukan. Di mana Anda tidak merasa sebagai penjaga kebenaran yang permanen? Ya, Anda sudah sampai di sini. Anda tahu apa yang harus dilakukan. Jangan terus menunggu satupun kebenaran dari seseorang yang hanya tahu cara berbohong. Jangan terus memberikan cinta Anda kepada mereka yang bermain dengan kesetiaan Anda. Karena Anda pantas mendapatkan hubungan di mana kebenaran bukanlah sebuah pengecualian, tetapi dasar. Dan semacam itu, kewajiban bukanlah kemewahan, itu adalah minimum. Nomor 11. Jangan biarkan pelecehan atau intimidasi yang terus-menerus terjadi. Ada bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan memar, tetapi penindasan tidak selalu meninggalkan bekas luka. Terkadang mereka bersembunyi dalam komentar konstan yang disamarkan sebagai humor. Dalam penampilan yang membuat Anda tidak nyaman, keheningan yang mengisolasi, dalam tekanan emosional yang membuat Anda meragukan diri sendiri. Dan ketika hal ini terjadi setiap hari, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkaran dekat, itu mulai membuat Anda lelah di dalam. Tidak tiba-tiba, tidak dengan cara apapun, meledak, tetapi seperti tetesan yang konstan yang menguras energi Anda dan kejelasan harga diri Anda. Masalah dengan pelecehan adalah apa yang mereka lakukan kepada Anda berkali-kali membuat Anda merasa seperti Anda melebih-lebihkan, bahwa Anda terlalu sensitif, sehingga tidak seburuk itu. Begitulah keadaannya. Dan jika memang begitu, Anda cukup mendengar, Anda mulai meragukan persepsi Anda. Anda mulai berpikir bahwa mungkin masalahnya ada pada Anda, bahwa mungkin Anda harus tahan dengan itu. Ya, Anda menjawab atau berbicara, lingkungan akan kembali lebih buruk. Tetapi itu justru perangkap pelecehan. Mencintaimu dalam diam, mencintaimu dalam kelelahan, ingin menghancurkan. Itulah mengapa sangat penting untuk belajar mengidentifikasinya. Pelecehan tidak selalu langsung. Ini bisa datang dalam bentuk lelucon yang berulang tentang kesalahan Anda, komentar pasif-agresif yang membuat Anda merasa tidak berdaya, dalam sikap yang mengecualikan Anda secara sistematis, dalam insinuasi bahwa Anda merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada orang lain yang memperhatikan, karena mereka dibuat agar terlihat tidak berbahaya. Tetapi Anda tahu tubuh Anda. Dia tahu ketidaknyamanan Anda tidak berbohong, dan Anda tidak dipaksa untuk menanggungnya, dimanapun itu. Tidak di tempat kerja, tidak di kelas, tidak dalam hubungan. Benarkan ketidaknyamanan kronis Anda. Anda pantas mendapatkan lingkungan yang aman, tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut, tanpa ketegangan konstan, tanpa harus dalam mode bertahan sepanjang waktu. Kenapa harus hidup seperti ini? Itu bukan hidup, itu bertahan hidup. Dan Anda tidak. Anda dilahirkan untuk bertahan hidup dari pelecehan. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan tindakan orang lain. Tetapi ya, kita bisa mengendalikan respons kita terhadapnya. Epictetus mengatakan bahwa kuncinya adalah dalam membedakan apa yang tergantung pada Anda dan apa yang tidak. Anda tidak bisa menghentikan seseorang yang mencoba mengganggu Anda, tetapi Anda bisa memilih untuk tidak diam. Anda bisa berbicara, Anda bisa mendokumentasikan, Anda bisa menetapkan batasan yang jelas, Anda bisa melaporkan, Anda bisa pergi jika lingkungan tidak berubah. Dan dengan melakukan hal itu, Anda tidak melarikan diri. Anda melindungi diri Anda sendiri. Dokumentasikan setiap komentar, setiap gerakan, setiap situasi yang membuat Anda merasa buruk. Itu bukan paranoia, itu kehati-hatian. Karena ketika waktunya tiba untuk bertindak berdasarkan fakta, Anda memiliki dukungan. Dan jika Anda memutuskan untuk berbicara, lakukanlah dari ketegasan, bukan dari rasa takut. Anda meminta bantuan, Anda menuntut rasa hormat,
yang merupakan hal paling sedikit. Dan jika Anda tidak melakukannya, dengarkan. Jika mereka meminimalkan apa yang Anda katakan, jika lingkungan membenarkan agresor, bukan melindungi Anda, maka Anda tahu di mana Anda berada, di tempat yang tidak pantas bagi Anda. Dan ya, terkadang sulit untuk meninggalkannya. Ada ketakutan, ada ketergantungan ekonomi, ada tekanan sosial, tetapi tidak ada gaji, tidak ada gelar, tidak ada penampilan yang sepadan dengan kesehatan mental Anda. Karena pada akhirnya, apa yang Anda hancurkan dari dalam selalu berakhir mencerminkan luar. Anda tidak melebih-lebihkan, Anda tidak bersikap dramatis. Anda menamai sesuatu yang banyak lebih suka mengabaikan. Anda mengakui bahwa Anda berhak mendapatkan yang lebih baik, dan itu tidak membuat Anda lemah. Itu memperkuat Anda. Karena langkah pertama untuk mengubah realitas yang tidak adil berarti menghentikannya, menormalkan itu. Dan Anda sudah ada di sana. Ya, Anda sampai di sini karena Anda ketidaknyamanan sudah berbicara kepada Anda. Kekuatan, jangan dibungkam, jangan diremehkan. Dengarkan dia dan lakukan apa yang harus Anda lakukan untuk memulihkan kedamaian Anda. Karena ketika Anda menetapkan batasan tegas terhadap penindasan, pelecehan, hingga penyiksaan yang disamarkan sebagai rutinitas, sesuatu di dalam diri Anda selaras. Dan akhirnya, Anda bernapas lega lagi, karena kedamaian Anda tidak bisa dinegosiasikan. Martabat adalah sesuatu yang tak ternilai harganya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk mengambilnya dari Anda. Nomor 12, jangan mentolerir teman yang selalu membutuhkan. Ada persahabatan yang bukan persahabatan. Ini adalah perjanjian diam-diam di mana Anda memberi dan yang lain menerima. Di mana Anda berada kapanpun memungkinkan, kapanpun mereka menelepon, setiap kali sesuatu menjadi rumit. Tetapi ketika Andalah yang membutuhkan tangan dan telinga, kehadiran sederhana, tidak ada alasan, keheningan, ketidakhadiran. Dan dinamika itu, jika tidak dihentikan, tidak hanya akan merusak hubungan, tetapi juga melelahkan Anda. Seorang teman yang hanya muncul ketika Anda membutuhkan sesuatu, tetapi tidak ada di sana untuk membangun ikatan adalah menggunakan. Mungkin itu dimulai sebagai hubungan yang tulus, tetapi seiring waktu berubah menjadi satu arah. Mereka meminta bantuan Anda dengan uang, bantuan, waktu, mendengarkan, nasihat, dukungan, tetapi mereka tidak pernah bertanya kabar Anda. Mereka tidak pernah menawarkan apapun sebagai balasannya. Dan yang terburuknya adalah, jika suatu hari Anda memutuskan untuk mengatakan tidak, mereka tidak akan marah. Mereka akan menuduh Anda telah berubah, karena tidak menjadi diri Anda sendiri. Sama saja. Tetapi yang berubah bukanlah Anda. Yang berubah adalah kesadaran Anda. Terimalah bahwa jenis hubungan ini, karena takut tertinggal sendiri atau karena kebiasaan, hanya melanggengkan ketidakpuasan. Anda menjadi teman yang dapat diandalkan, orang yang selalu ada, tetapi juga yang paling lelah dan paling tidak dihargai, yang paling tidak terlihat. Karena ketika seseorang sudah terbiasa menerima tanpa memberi, melihat kemurahan hati Anda sebagai sebuah kewajiban, dan apa yang dulunya kasih sayang menjadi pelecehan emosional. Persahabatan sejati adalah perjalanan timbal balik. Tidak harus seimbang, sempurna sepanjang waktu, tetapi pada hakikatnya harus bersifat timbal balik. Ada kalanya seseorang memberi lebih dari yang diharapkan, dan satu lagi yang jelas. Tetapi ketika itu selalu Anda yang memberi, sesuatu itu salah. Kasih sayang tidak harus terasa seperti beban, dan Anda tidak di sini untuk menjadi penjaga pantai seseorang yang tidak akan pernah belajar berenang sendirian, karena Anda selalu menyelamatkannya. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh hidup mengharapkan imbalan, tetapi kita juga harus ingat akan pentingnya kebajikan dalam hubungan. Dikatakan, di mana tidak ada timbal balik, tidak ada persahabatan. Dan kalimat itu adalah kompas, bukan untuk mengukur segala sesuatu dengan skala, tetapi untuk mengetahui ketika Anda memberi lebih dari yang Anda terima. Anda harus kepada seseorang yang tidak punya niatan untuk membalas. Anda berhak mendapatkan persahabatan di mana mereka juga mencari Anda tanpa perlu meminta sesuatu untuk menelepon Anda karena mereka merindukan Anda, bukan karena mereka membutuhkan bantuan. Mereka mendengarkan Anda dengan minat yang sama yang Anda dengar, baik di hari-hari baik maupun di hari-hari sulit.
Orang-orang yang tidak melihat Anda sebagai sumber daya, tetapi sebagai manusia. Jika Anda menyadari bahwa Anda memiliki teman yang hanya muncul saat Anda membutuhkan, adalah kepentingan terbaik Anda untuk menetapkan batasan. Anda tidak harus berjuang. Anda tidak harus memberikan penjelasan yang abadi. Satu hari ini sudah cukup. Aku tak bisa mengatasinya kali ini. Aku tidak menyukainya. Aku tidak lagi tersedia untuk membantu Anda. Dengan saya yang tidak lagi merasa nyaman dengan dinamika ini. Dan jika orang itu pergi, Anda sudah mendapatkan jawabannya. Dia tidak kehilangan Anda sebagai seorang teman. Dia kehilangan sebuah manfaat. Dan meskipun menyakitkan, itu membebaskan. Menetapkan batasan bukanlah menjadi egois. Itu adalah menjadi adil terhadap diri Anda sendiri. Memilih hubungan yang menutrisi Anda, bukan yang mengonsumsi Anda. Itu adalah pengertian bahwa tidak peduli sudah berapa lama persahabatan. Jika tidak ada rasa hormat dan perhatian timbal balik, satu-satunya yang tersisa adalah nostalgia. Dan nostalgia saja tidak cukup untuk mempertahankan ikatan yang sehat. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mencintai Anda. Lihat bagaimana penampilan Anda. Biarkan mereka memberi seperti Anda memberi, bahwa mereka seperti Anda. Dan jika mereka belum, Anda tidak harus puas dengan apa yang ada. Terkadang Anda harus membersihkan ruang agar sesuatu yang lebih baik datang. Dan kesepian sementara jauh lebih berharga daripada sebuah perusahaan konstan yang hanya menggunakan Anda. Jika Anda tiba sampai di sini, karena Anda sudah merasakannya, karena Anda sudah tahu ada sesuatu yang tidak seimbang, dan sekarang Anda melihatnya dengan jelas, lakukan apapun yang diperlukan untuk memulihkan energi Anda, untuk melindungi waktu Anda, untuk menjaga kesehatan hati Anda. Karena dalam hidup, persahabatan sejati tidak hanya terlihat dalam bantuan yang mereka minta, kecuali pada saat-saat tertentu di mana, tanpa meminta apapun, mereka menemani Anda. Dan itulah yang layak dilestarikan. Nomor 13, jangan mentolerir orang yang tidak mengendalikan bahasa mereka. Kata-kata memiliki kekuatan. Mereka dapat membangun jembatan atau menaikkan tembok. Mereka bisa menyembuhkan atau menyakiti. Mereka dapat mendekatkan Anda dengan seseorang atau menjauhkan Anda. Selama Anda masih berhubungan dengan orang yang tidak mengendalikan bahasanya, Anda merasa. Karena itu bukan hanya apa yang mereka katakan. Begitulah cara mereka mengatakannya. Dengan maksud apa? Energi apa ketika seseorang berbicara kepada Anda dengan kekasaran, penghinaan, sarkasme yang menyakitkan, atau agresi yang disamarkan sebagai humor? Bukanlah Anda sedang melakukan percakapan. Anda bertahan hidup dari serangan. Ada yang bilang bahwa ini adalah cara mereka mengekspresikan diri, bahwa Anda tidak harus menganggap semuanya begitu pribadi, bahwa itu hanya kata-kata. Tetapi itu bukan angka. Hanya kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang orang itu pikirkan, rasakan, dan izinkan. Dan jika Anda membiarkan mereka lewat berulang kali, jika Anda membenarkan, jika Anda tersenyum untuk menghindari konflik, Anda mulai mengajarkan bahwa perawatan ini adalah hal yang normal, bahwa apa yang pantas Anda dapatkan bukanlah jalan masuk, bahwa seseorang berbicara kepada Anda mengatakan lebih dari itu setiap gerakan yang baik setelahnya, karena siapapun dapat memiliki detailnya, memberi Anda sesuatu atau mengirimkan pesan setelah berteriak kepada Anda. Tetapi menghormati yang benar tidak terjadi pada saat-saat ketenangan, itu terjadi pada saat ketegangan. Disitulah Anda melihat apakah orang itu menghargai Anda, atau jika dia hanya menggunakan Anda sebagai karung untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Jika seseorang terus-menerus menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan Anda, bahkan jika dia mengatakan dia tidak melakukannya dengan niat buruk, itu menunjukkan kurangnya kontrol, kurangnya empati, dan di atas semua, kurangnya rasa hormat. Dan Anda tidak di sini untuk menjadi penerima racun emosional. Tidak ada komunikasi yang sehat. Cobalah untuk hanya mengatakan apa yang Anda pikirkan. Cobalah untuk mengetahui bagaimana mengatakannya. Untuk menemukan cara mengekspresikan ketidaksetujuan dari tempat yang terhormat. Untuk menjaga nada kata-kata saat ini. Karena ketika ada rasa hormat, ada niat untuk membangun, bukan menghancurkan, bukan untuk mengklarifikasi, tetapi untuk mendominasi. Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan ditemukan dalam pengendalian diri.
Epictetus berbicara tentang pentingnya kata-kata yang moderat sebagai tanda kebijaksanaan dan kekuatan batin. Teriakan, hinaan, dan menyinggung bukanlah tanda gairah. Itu adalah tanda ketidakseimbangan. Dan terimalah bahwa jenis komunikasi ini dalam kehidupan Anda sendiri. Karena itu datang dari seseorang yang dekat adalah meninggalkan. Biarkan kekacauan masuk melalui pintu dan pasang di ruang tamu emosional Anda. Anda tidak memiliki itu. Anda tidak perlu berteriak kembali. Menjelaskan terlalu banyak. Satu kalimat sudah cukup. Saya tidak mau kamu berbicara kepada saya. Dan jika hal itu terulang lagi, menjauhlah. Karena siapa yang akan melakukannya? Dia menghormati Anda dan tidak perlu menyakiti Anda. Ekspresikan diri Anda. Dia tidak perlu mengejek Anda, atau menaikkan suaranya, atau mempermalukan Anda, atau menggunakan kata-kata yang meninggalkan Anda dengan jiwa yang hancur. Ada orang yang hanya belajar. Bila Anda menetapkan batas yang jelas, mereka tidak akan berhenti. Ubah mereka, tetapi untuk melindungi diri Anda sendiri. Karena ketika Anda menoleransi bahasa yang menyinggung, tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga Anda menyakiti diri sendiri. Anda terbiasa dengan getaran rendah, menjadi energi agresif, hidup berdampingan tanpa harmoni. Dan itu, seiring waktu, mempengaruhi harga diri Anda, kedamaian, dan cara Anda berbicara pada diri sendiri. Jika Anda menginginkan hubungan yang sehat, mulailah dengan hati-hati dengan kata-kata yang Anda terima. Karena apa yang Anda toleransi hari ini dalam bahasa, hari esok yang lain bisa menjadi dialog internal Anda. Dan tidak ada musuh yang lebih buruk daripada suara batin yang berbicara kepada Anda dengan penghinaan yang ditaburi orang lain. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tahu cara berbicara dari rasa hormat, bahkan di tengah ketidaksetujuan. Orang-orang yang tidak kalah kepala dengan mudah, yang memiliki kemampuan untuk berdebat tanpa menyakiti, mengungkapkan tanpa memaksakan, mengoreksi tanpa menghancurkan. Orang seperti itu ada, dan ketika Anda menemukannya, semuanya berubah. Karena Anda menyadari bahwa mungkin untuk memiliki percakapan yang intens tanpa kekerasan, bahwa rasa hormat bukanlah pengecualian, tetapi sebuah basis. Jika Anda sampai di sini, itu karena Anda sudah mengerti bahwa Anda tidak membutuhkannya. Anda tidak perlu menerima kata-kata yang menyakitkan, tetapi tidak menyakitkan. Anda tidak harus membenarkan pelecehan verbal tanpa alasan. Jadi, ambillah kejelasan itu dan ubahlah menjadi tindakan. Tetapkan batasan, jaga energi Anda, dan tuntut rasa hormat. Karena Anda layak berada di lingkungan di mana bahasa tidak memukul Anda, tetapi mengangkat Anda. Nomor 14. Jangan mentolerir pekerjaan yang melelahkan secara emosional. Ada pekerjaan yang tidak hanya membuat Anda lelah, mereka mematikan minat Anda. Mereka tidak hanya membuat Anda lelah secara fisik, tetapi juga dari dalam. Mereka merampok motivasi Anda, membuat Anda merasa cemas. Malam minggu membuat Anda bangun setiap pagi dengan beban di pundak Anda, dada yang tidak bisa Anda jelaskan. Dan tidak, Anda tidak melebih-lebihkan. Itu bukan kemalasan, itu bukan kurangnya karakter. Ini adalah kelelahan emosional. Tubuh dan pikiran memberitahu Anda bahwa sesuatu tidak benar. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita bekerja, dan meskipun tidak setiap hari akan sempurna, tidak semua pekerjaan akan ideal. Ada perbedaan yang jelas antara usaha dan menderita, antara memiliki pekerjaan yang menuntut dan terjebak dalam lingkungan yang menguras energi vital Anda. Jika setiap hari terasa hampa, jika Anda merasa tidak ada apa-apa, tidak ada ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk hidup, maka itu bukan hanya pekerjaan, itu adalah sistem di mana Anda terjebak. Anda mungkin membenarkannya dengan frasa seperti, setidaknya saya punya pekerjaan. Tidak ada yang lebih baik sekarang. Ya, begitulah adanya. Dan ya, terkadang Anda harus bertahan karena kebutuhan. Tetapi satu hal adalah bertahan, dan hal lain sangat berbeda. Jika kita pasrah menjalani hidup seperti ini selama bertahun-tahun, karena saat Anda menunggu waktu yang tepat untuk mengubah kesehatan mental Anda, harga diri Anda menurun, dan hidup Anda berlalu dalam mode pilot. Rutinitas kerja tidak seharusnya mengambil hidup Anda saat memberimu gaji. Dan jika suatu pekerjaan membuat Anda merasa bahwa Anda hidup hanya untuk memenuhi jadwal, tolong pertanggungjawabkan. Ya bos, atau bertahan hidup di lingkungan kantor yang beracun.
maka tempat itu tidak layak sebanyak itu dari Anda. Karena tidak ada gaji yang dapat mengkompensasi hilangnya kedamaian Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol semua kondisi eksternal, tetapi kita bisa memutuskan bagaimana kita hidup di antara mereka. Marcus Aurelius menulis, "Lakukan apa yang Anda lakukan dengan keunggulan, tetapi jangan pernah mengorbankan jiwa Anda." Dan kalimat itu mengatakan semuanya. Anda bisa menjadi pekerja yang bertanggung jawab tanpa mengizinkan pekerjaan menghancurkan siapa diri Anda. Saya tidak tahu. Cobalah untuk tidak mengundurkan diri segera atau bertindak impulsif. Ini tentang mengenali bahwa kesejahteraan Anda penting, karena Anda penting, dan bahwa ada pilihan. Mungkin Anda belum bisa meninggalkan pekerjaan itu, tetapi Anda bisa mulai merencanakan jalan keluar Anda, mengembangkan keterampilan baru, mencari peluang, atau mulai mengambil langkah-langkah kecil yang membawa Anda lebih dekat ke kehidupan di mana bekerja tidak identik dengan penderitaan. Anda juga dapat mulai menetapkan batasan, tidak membawa stres pulang, tidak menjawab email di luar jam kerja. Anda berhenti membiarkan rasa takut pemecatan mengubah Anda menjadi seseorang yang berkata ya untuk segalanya saat berada di dalam hancur, karena nilai Anda bukan pada apa yang Anda hasilkan, nilai Anda pada siapa Anda. Dan jika Anda tidak mengenalinya, tidak seorang pun akan mengenalinya. Jangan menormalkan hidup dalam keadaan lelah. Jangan menerimanya sebagai takdir. Apa yang seharusnya hanya sebuah transisi. Karena waktu, energi, dan pikiran Anda adalah sumber daya yang tidak dapat dipulihkan. Dan terus mengirimkannya ke tempat yang hanya mengkonsumsinya tanpa memberi Anda apapun sebagai balasannya. Tetapi kelelahan itu seperti menyiram tanaman plastik menunggu untuk mekar. Ketika Anda memutuskan untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda tidak menjadi makhluk yang tidak bertanggung jawab. Anda mengambil kendali. Anda tidak lagi hidup dalam mode bertahan hidup. Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Dan ya, itu bisa menakutkan. Itu bisa terlihat tidak pasti. Tetapi itu juga bisa menjadi awal kehidupan di mana pekerjaan memperkaya diri Anda sendiri, bukan melelahkan Anda. Cari lingkungan di mana bos menghargai kesehatan mental Anda. Mendengarkan tim yang menghargai proyek yang menginspirasi Anda. Dan jika Anda tidak menemukannya, buat satu. Karena Anda tidak diciptakan untuk cocok dengan struktur yang mencekik Anda. Anda diciptakan untuk membangun sebuah ruang di mana Anda dapat bernapas, tumbuh, dan hidup di dalamnya dengan penuh kepenuhan. Jika Anda sampai di sini, itu karena Anda sudah tahu, karena Anda sudah merasakannya, bahwa Anda tidak bisa terus-menerus menyerahkan hidup Anda untuk gaji yang tidak mengimbangi apa yang Anda hilang. Jadi, dengarkan kelelahan itu. Tidak, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai peringatan alarm yang memberitahu Anda saatnya memilih berbeda. Karena ketika Anda bekerja dengan tenang, kelelahan bersifat fisik, bukan emosional, dan itu mengubah segalanya. Nomor 15. Tidak mentolerir kontrol yang berlebihan atau sikap posesif. Hubungan yang tidak menerima dirimu akan menekanmu, membuatmu merasa bahwa mereka mengawasimu, bahwa mereka tidak mencintaimu, tetapi mengendalikanmu. Mereka melakukannya dengan frase-frase manis dan gerakan yang tampak lembut, dengan kata-kata seperti, "Aku peduli padamu," atau "Aku melakukan ini karena aku mencintaimu." Namun, cinta tidak diukur dari berapa banyak kebebasan yang bersedia kamu serahkan. Cinta tidak harus terasa seperti penjara dengan dinding yang tidak terlihat. Ketika seseorang mulai memberitahu kamu dengan siapa kamu boleh berbicara, bagaimana kamu harus berpakaian, pada jam berapa kamu harus pergi, hingga keputusan apa yang dapat kamu buat, itu bukanlah merawatmu. Itu adalah mencoba membentukmu menjadi versi yang nyaman, mudah diatur, dan dapat diprediksi. Jika kamu mengizinkannya, sedikit demi sedikit, kamu akan menghilang atas nama keposesifan. Keposesifan bukanlah cinta, itu adalah ketakutan. Ketakutan akan kehilangan kendali, ketakutan bahwa kamu sama dan itu tidak cocok untukmu, ketakutan bahwa kamu menemukan bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jika kamu tidak menghadapinya saat kontrol itu muncul, ini akan menjadi kebiasaan,
dan kemudian kamu akan menormalkannya. Kamu mulai meminta izin alih-alih memberitahu dengan sopan, membenarkan setiap gerakan, dan menyembunyikan bagian dari dirimu untuk menghindari pertengkaran. Kamu menjalani hidupmu seolah-olah kamu bersalah karena hidup secara otonom. Dan tidak peduli seberapa sering dia memberitahumu bahwa dia melakukan itu karena cinta. Cinta yang perlu dikendalikan untuk merasa aman bukanlah cinta. Ketergantungan emosional adalah ketidakamanan yang menyamar sebagai perlindungan. Karena ketika seseorang benar-benar mencintaimu, mereka ingin melihatmu bebas, tidak sempurna, tidak dapat diprediksi, bebas dengan ruang untuk memilih, mengubah pikiranmu tanpa rasa takut akan pembalasan emosional. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebebasan internal adalah salah satu aset paling berharga yang bisa kita miliki. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya memiliki kekuasaan atas kita. Kedamaian sejati datang dari mengetahui bahwa kita adalah pemilik keputusan kita. Jika seseorang mencoba mencuri kebebasanmu, bahkan jika dia melakukannya dengan senyuman, itu adalah serangan terhadap esensimu. Menetapkan batasan bukan berarti kamu tidak peduli terhadap orang lain. Itu berarti kamu juga peduli pada dirimu sendiri. Martabatmu tidak untuk dijual, bahkan kepada penawar emosional tertinggi. Kamu bersedia membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, bukan pengawasan, mendukung, bukan tunduk. Dalam kebebasan yang dibagikan, bukan dalam kendali yang disamarkan. Sayang, katakan apa yang kamu pikirkan. Berpakaianlah sebagaimana kamu merasa nyaman, dan pergi dengan siapapun yang membuatmu merasa nyaman. Ambillah keputusanmu secara mandiri, dan jika hal itu mengganggu orang lain, biarkan saja mereka mengatakannya. Proseslah, kerjakanlah, tetapi jangan biarkan hal itu membuatmu mengurangi dirimu sendiri, sehingga dia bisa bernapas lebih lega. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk menjadi milik emosional seseorang. Jika dengan menetapkan batasan, orang lain bereaksi dengan pemerasan, keluhan, keheningan yang berkepanjangan, atau kalimat seperti, "Kamu tidak mencintaiku lagi," itu bukan cinta yang frustrasi, itu adalah manipulasi emosional. Sebagai respons terhadap hal itu, hanya ada satu jalan keluar yang sehat, menjauh. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perlindungan. Karena berdiam di sana hanya akan memperburuk keadaanmu. Identifikasi harga dirimu dan kejelasanmu. Hubungan yang sehat dibangun dari saling menghormati, dari kekaguman, bukan dari kontrol, dari kebebasan, bukan dari rasa takut. Jika mereka mencintaimu, mereka akan mempercayaimu. Jika mereka tidak percaya, mereka akan mengendalikan. Kamu yang memutuskan mana yang bersedia kamu alami dan mana yang ingin kamu terima dalam hidupmu. Dan ya, itu bisa menakutkan untuk meninggalkan hubungan di mana kontrol menjadi rutinitas. Itu bisa menyakitkan untuk menjauh dari seseorang yang penting, tetapi lebih menyakitkan lagi mengkhianati dirimu sendiri. Lebih melelahkan hidup dengan merasa bahwa semua yang kamu lakukan harus disetujui oleh orang lain. Kamu akan kehilangan lebih banyak ketika kamu berhenti menjadi dirimu sendiri untuk mempertahankan perdamaian yang berdasarkan misi. Jika kamu sampai di sini karena ada sesuatu di dalam dirimu, kamu sudah tahu bahwa kamu tidak bisa terus hidup di bawah pengawasan emosional. Kamu pantas mendapatkan cinta yang merayakan dirimu, bukan yang terus-menerus mengoreksimu. Jadi, ambillah kekuatan, ambillah kejelasan, dan ingat saat kamu membebaskan dirimu dari kontrol, kamu tidak hanya mendapatkan kembali waktu, keputusan, dan suaramu, kamu juga memulihkan hidupmu. Karena tidak ada cinta yang lebih kuat daripada cinta yang membiarkanmu menjadi dirimu sendiri. Dan jika seseorang tidak bisa mencintai seperti itu, maka dia bukan untukmu. Jika kamu sampai di sini karena di dalam dirimu sudah memiliki keputusan untuk berhenti menoleransi apa yang menyakitimu, mulailah hidup dengan batas yang jelas, dengan rasa hormat, dan benar-benar menemukan kedamaian batin. Itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah komitmen terhadap perubahan. Sekarang, aku ingin kamu menyegel komitmen itu. Tulis di komentar ini frasa, "Saya tidak akan mentolerir apapun yang mencuri kedamaian saya." Lakukan itu sebagai tindakan kekuatan pribadi, sebagai cara untuk merekam mentalitas baru ini dalam diri kamu. Apa yang kamu tulis akan memperkuat,
dan apa yang kamu perkuat akan kamu jalani. Jika video ini beresonansi denganmu, berikan like, berlangganan, dan aktifkan loncengnya untuk terus membangun hidup bersama dengan tujuan, dengan kejelasan dan kekuatan batin.